Shalom saudara, kita masuk Abam. Shalom, salam Pak Erastus. Saya dari Manado, laki-laki, umur 30 tahun, pria ya. Status karyawan dalam salah satu perusahaan. Yang saya tanyakan, Pak, dalam kekristenan sebagai anak Allah, anak Tuhan, apakah diperbolehkan memacari perempuan yang sudah pernah ditiduri oleh pria lain, artinya sudah tercemar dan sudah punya anak satu dari hubungan gelap tersebut? Apakah kita sebagai anak Tuhan boleh menjadikannya sebagai istri? Walaupun resikonya kita harus memelihara anak yang bukan anak kita sendiri. Apakah Tuhan berkenan? Ya. Yang kedua, apakah tidak haram hukumnya kalau belum menikah, tapi sudah tinggal bersama layaknya suami istri yang berkeluarga, saling memberi dalam bentuk materi, mohon pencerahannya. Sudah tinggal bersama layaknya suami istri. Oke, yang pertama, wanita yang Anda kenal ini kasihan. Ya, pernah melakukan kesalahan sampai memiliki anak. Ini kasihan. Tetapi bukan berarti Anda boleh menikah dengan pria atau tidak boleh. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah Anda tanya Tuhan apakah dia betul-betul teman hidup atau jodohmu yang benar, yang tepat. Tuhan mau kita memiliki teman hidup yang bisa bersama-sama dengan kita dalam membangun kerohanian, membangun kesucian hidup, membangun hidup rohani dan melayani bersama. Kalau memang dia pernah punya hubungan gelap dengan siapa, punya anak, sudah punya anak, itu tidak masalah. Cuman kalau wanita seperti ini pasti memiliki karakteristik yang kurang baik di waktu-waktu yang lalu. Misalnya menikah dengan pelacur boleh enggak? Ya bukan soal boleh tidak boleh. Apakah dia pasanganmu atau bukan? Lagi pula kalau seorang yang pernah menjadi PSK ya, pasti karakternya juga tidak baik, itu masalahnya. Tetapi tidak mutlak kalau PSK pasti karakternya tidak baik, belum tentu, tetapi kemungkinan besar demikian. Juga wanita ini mungkin dalam satu keadaan tertentu sampai dia jatuh dalam dosa, belum tentu karakternya buruk. Tetapi kalau wanita yang baik dari muda tidak akan melakukan hal ini. Ya, yuk tanya Tuhan. Ya, kalau ini kehendak Tuhan, Anda bisa ikut memelihara anak yang bukan anak sendiri, itu tidak masalah. Ya. Lalu mengenai apakah tidak haram hukumnya kalau belum nikah, ya. Ya, sebenarnya mau tinggal bersama dengan siapa saja, tidak melakukan hubungan seks, ya tidak masalah. Cuma tinggal bersama, lalu memberi dalam bentuk materi, ya tidak masalah, saling menolong. Tetapi Anda jadi batu sandungan. Ada sanksi sosialnya, dan itu Anda akan gagal menjadi saksi Tuhan. Belum suami istri kok tinggal bersama. Anda berkata, oh kita tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Oh, tetapi orang tidak tahu Anda tidak melakukan hubungan sebagai suami istri, ya artinya hubungan badan. Mestinya tidak tinggal bersama. Mestinya tidak, apalagi di dunia timur seperti ini. Ya, haram tidak haramnya kita itu kan ditentukan oleh Tuhan berkenan atau tidak. Nah, kalau saudara menjadi batu sandungan, pasti Tuhan tidak berkenan. Kecuali sama-sama terdampar di satu pulau, lalu tinggal satu gubuk, ya enggak salah. Tidak ada orang lihat. Nah, sekarang kita tinggal di masyarakat kok, ya. Sebaiknya atau seharusnya tidak tinggal bersama dulu sebelum menjadi suami istri. Kalau saling memberi dalam bentuk materi, ya itu bukan sesuatu yang pasti salah, tetapi semua harus dalam pimpinan Tuhan. Misalnya, Anda harus menolong orang tua dulu, ya tentu tidak boleh untuk orang lain dulu. Ya semua harus dalam pimpinan Tuhan lah. Ya, baik, makasih. Dari seorang wanita, pertanyaan pertama, Salam Bapak Pendeta Erastus, saya followers Bapak Pendeta di IG dan Facebook. Sering mendengarkan pengajaran Bapak. Maaf lancang bertanya Pak,
Pak Pendeta, bolehkah saya menanyakan sesuatu yang timbul dalam pikiran saya? Pak Pendeta, kemarin kebetulan salah satu artis Korea Selatan sedang melangsungkan pernikahan, tapi kurang lebih 4 bulan lalu dia melalui agensinya sudah mengumumkan bahwa sudah hamil dengan pacarnya dan akan melangsungkan pernikahan tanggal 22 Januari 2022. Dan itu terjadi kemarin, saya melihat di YouTube bahwa mereka diberkati pendeta di salah satu gereja terbesar di Korea Selatan. Dan ada juga beberapa saya lihat di YouTube di luar negeri, di mana pendeta memberkati pernikahan pasangan yang lagi hamil perempuannya. Di luar negeri fenomena free sex itu adalah hal biasa. Tetapi apakah menurut ajaran Alkitab hal itu dibenarkan? Memberkati pasangan yang sudah hamil. Hamil kan artinya melakukan zina. Atau apakah mereka menganggap budaya mereka di atas kebenaran firman Tuhan? Atau tidak ada kaitan budaya free sex dengan kebenaran firman Tuhan dengan menurut orang-orang Kristen terutama pendeta di sana? Atau bagaimana ya Pak Pendeta, apa ada hal-hal lain yang membuat hal itu lazim di sana? Maaf kalau lancang bertanya Pak Pendeta. Oke. Yang pertama, hamil sebelum nikah tidak sama dengan perzinahan kalau seseorang melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Jadi, melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya, itu jelas berzina yang dimaksud Alkitab. Tetapi melakukan hubungan seks di luar nikah, ya, memang selama ini itu dipahami sebagai zina, tapi tidak sama dengan perzinahan yang dilakukan seseorang dengan orang yang sudah terikat pernikahan. Tetapi saya tidak membenarkan hubungan seks di luar nikah. Karena kalau mau makan saja berdoa, apalagi mau menikah. Yang kedua, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan gereja, karena pernikahan itu seharusnya ya diberkati Tuhan, disaksikan oleh keluarga, dan handai taulan. Tetapi dunia kita hari ini sudah begitu rusak. Sudah benar-benar rusak dan hancur. Setiap gereja memiliki kebijakan-kebijakan sendiri dalam memberkati pernikahan orang yang sudah hamil. Ya. Kalau di barat seperti yang Anda kemukakan itu, sementara hamil diberkati. Kalau di Indonesia biasanya malu. Ya. Tetapi kalau di barat, itu bukan sesuatu yang aib. Bahkan tidak jarang mereka kumpul bersama dulu, baru diberkati pernikahannya. Itu bagi mereka bukan sesuatu yang aib. Kita tidak bisa mendasarkan tindakan pendeta-pendeta di luar negeri tersebut dalam kehidupan kita di Indonesia. Di Indonesia kita juga memiliki banyak kebijakan-kebijakan atas pasangan yang sudah melakukan hubungan seks atau sudah hamil. Ada yang tidak diberkati di gereja tapi di rumah. Tapi ada yang hanya di gereja tapi tidak tumpang tangan, tangan hanya diletakkan di atas. Ada gereja juga yang kalau sudah melakukan hubungan seks, apalagi hamil, berlututnya tidak menggunakan bantal, dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak bisa memberikan pandangan bagaimana baiknya karena ini tergantung masing-masing individu. Individu gereja maksudnya. Tetapi sebagai catatan, ya, ada orang yang berkata bahwa kalau kita memberkati pasangan yang sudah hamil akan menjadi pelajaran buruk. Nanti akan memancing anak-anak muda lain juga melakukan hal yang sama. Ini pernyataan juga perlu diteliti. Kalau kita melihat kenyataan,
tidak ada atau hampir tidak ada orang yang bercita-cita melakukan hubungan seks dulu baru pemberkatan nikah. Ya, tidak ada yang bercita-cita begitu. Semua itu terjadi karena pengaruh dunia yang sudah rusak ini dan juga kuasa kegelapan. Bagaimana menangani orang yang telah melakukan hubungan seks lalu minta pemberkatan? Tadi saya katakan ada yang tangan pendeta tidak diletakkan di atas kepala misalnya. Nah, yang kita persoalkan apakah berkat itu dari pendeta atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Kalau mau memimpin pemberkatan tetapi hanya diangkat saja tidak tumpang tangan, apakah berarti pengantin itu tidak mendapat berkat? Kan juga tidak, saudara. Di sini yang pertama yang harus diperhatikan adalah pembinaan orang-orang muda sebelum menikah. Pembinaan orang-orang muda sebelum menikah. Yang kedua adalah konseling yang benar-benar cerdas, teliti bagi pasangan yang sudah melakukan hubungan seks. Nah, di sini harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau sudah hamil bagaimana? Kalau sudah hamil sebaiknya tidak di depan umum, karena kalau di Indonesia hal itu akan menjadi aib. Ya, dipertimbangkan. Ya. Jangan di depan umum, apalagi di gereja kalau sudah hamil. Ya. Nah, perlu diperhitungkan, dipertimbangkan, apakah yang sudah hamil dan yang belum hamil itu beda. Kalau sudah hamil ya pemberkatannya walaupun belum kelihatan tidak boleh di gereja tapi di rumah. Tapi kalau sudah hubungan seks tapi tidak hamil ya masih boleh di gereja. Cara-cara begini sebenarnya tidak dewasa. Lalu cara bagaimana yang dewasa tidak bisa saya rumuskan. Ini tergantung dari lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat tidak bisa menerima keadaan seperti itu, ya harus dihindari. Ya, sekali lagi ini tergantung masing-masing gereja. Tetapi yang penting di sini yang pertama, pembinaan bagi mereka yang belum menikah. Yang kedua, konseling bagi mereka yang akan menikah. Yang ketiga, jangan menghukum orang yang sudah bersalah. 3 catatan ini cukup untuk bisa menjawab. Pertanyaan berikut dari wanita usia 22 tahun. Salam Pak Pendeta, apakah boleh saya pacaran atau menikah sama sepupu kandung saya sendiri atau tidak Pak? Mohon berikan arahan Pak. Soalnya Pak, saya sudah mengandung anak kami berdua. Wow, kamu sudah nggak tanya ini. Sepupu itu kan satu kakek ya. Kamu wanita, dia pria. Ya, kalau keluarga kamu tidak melarang ya nggak masalah. Tapi kalau keluarga kamu melarang, nah ini menjadi masalah. Ya. Kalau keluarga kamu tidak melarang menurut budaya dari suku kamu, ya tidak melarang ya nggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang ada suku-suku tertentu yang sengaja menikahkan sepupunya supaya harta tidak lari ke orang lain. Saya juga tidak tahu bagaimana itu. Yang penting keluarga kamu tidak melarang. Kamu sudah mengandung lagi pula ini. Ya sudah. Kamu harus terus terang pada orang tua, pada keluarga besarmu. Dan mereka kalau terima ya menikahlah. Ya. Alkitab tidak melarang hal ini. Ya. Oke. Dari pria usia 26 tahun. Salam Pak Pendeta. Saat ini teman biasa saya seorang wanita Kristen sedang hamil 7 bulan oleh pacarnya. Pacarnya Islam sudah ingin menikahi dengan memberi jaminan 10 juta dan sambil menunggu surat cerai pacarnya. Menunggu surat cerai pacarnya. Oh, pacarnya orang Muslim
sudah punya istri gitu ya. Akan tapi orang tuanya tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan pria tersebut dengan alasan tak ingin anaknya masuk Islam. Orang tuanya hanya menyuruh melupakan pria tersebut dan fokus masa depan. Saat keadaan seperti ini teman saya si wanita tersebut mengajak saya menikah. Oh, ini pria. Saat keadaan seperti ini teman saya si wanita tersebut mengajak saya menikah. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal tersebut? Apakah boleh menikahinya atau tidak? Dan bagaimana cara mengetahui kehendak Bapa sehingga saya bisa memilih antara menerima atau menolak? Yang pertama, sampaikan jangan menikah dengan pria yang lain. Iman. Hamil, lahirkan saja anak itu, dirawat, dibesarkan atau diberikan orang yang bisa merawatnya. Ya, setelah itu minta petunjuk Tuhan. Kamunya juga minta petunjuk Tuhan. Ya. Rupanya kamu tertarik wanita ini kelihatannya. Sehingga kamu tidak menolak. Kamu masih memberi peluang untuk menerima. Ya, ini tidak benar, tidak patut. Ya. Kalau benar-benar kamu cinta dan dia cinta, boleh. Tapi dia hamil. Dia telah memberi hatinya kepada pria lain sampai hamil. Kamu kok mau menikah dengan wanita seperti ini yang saya tidak mengerti. Ya. Sebaiknya tidak, ya. Tidak dulu maksudnya. Jangan menikah dengan orang yang tidak seiman, dilahirkan saja bayi itu, dirawat atau diberikan kepada orang lalu minta petunjuk Tuhan, ya. Apa yang harus dilakukan wanita ini? Ya. Meneruskan pekerjaan atau mungkin sedang kuliah atau mulai membangun hubungan baru dengan orang lain, minta petunjuk Tuhan. Jangan menikah. Ingat, pesan Pak Eras, jangan menikah dengan pria itu. Apalagi dia sudah punya istri, dia mau menceraikan istrinya. Suatu hari dia akan menceraikan wanita ini, yang hamil ini, dan dengan wanita lain. Satu kali dia akan berkhianat. Jadi sekarang jangan menikah dengan pria itu. Seorang wanita. Salam Pak Eras, semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Saya seorang ibu dari 3 putri. Sebelum menikah saya punya pacar dan sudah akan menikah. Sebelum menikah saya punya pacar dan sudah akan menikah. Dan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah sampai saya hamil dan pacar saya meninggalkan saya dan dari keluarga tidak menerima hal ini dan saya diminta menggugurkan kandungan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Sebab saya merasa dosa ini sangat berat banget. Mohon pencerahannya. Yang pertama, kamu jangan terintimidasi oleh setan atau iblis. Masa lalu biarlah itu dikubur. Kamu pasti sudah bertobat bukan? Sudah minta ampun? Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Kalau kamu ingat-ingat, kamu seperti tidak menghormati Tuhan. Itu sikap tidak menghormati Tuhan. Karena Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dan kamu percaya itu. Jangan mempercayai perasaanmu sampai kamu terintimidasi. Lupakan. Tuhan berurusan dengan kamu hari ini, bukan kamu 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun yang lalu. Tuhan berurusan dengan kamu hari ini, bukan masa lalu kamu, bukan kamu di masa lalu. Tuhan berurusan dengan kamu hari ini dan bisa menjadi apa kamu nanti di tangan Tuhan dibentuk untuk didewasakan. Amin.